Shalom teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di channel Kristen Indonesia. Di dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin. Bagaimana kesaksiannya, bagaimana kisahnya akhirnya dia memutuskan untuk murtad meninggalkan Islam. Mari bersama-sama kita simak kesaksiannya, biarlah kiranya kesaksiannya ini menjadi berkat bagi kita dan menambah cinta kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bu Marni, saya ingin bertanya, bisa nanti Ibu ceritakan mengenai profil Ibu dari masa kecil Ibu, sekolah di mana, bagaimana keadaan keluarga, beribadahnya seperti apa. Boleh Bu berbagi ke kami? Silakan Bu Marni. Boleh. Terima kasih Bapak. Saya hari ini ada di dalam mobilnya teman, karena tidak, saya ada di dalam. Ya. Ya, saya bilang terima kasih. Saya sangat bersyukur. Bertahun-tahun saya sendiri, tapi sekarang saya banyak teman, banyak berkat hari ini. Haleluya. Nah, saya boleh cerita ini Pak, boleh? Nah, Monggo, awalnya, silakan. Ya. Bagaimana Pak Prai? Sudah diperbolehkan? Boleh, silakan Bu. Halo? Silakan Bu, silakan. Saya dari keluarga, saya 7 bersaudara. Kakak saya nomor 1 tinggal di Surabaya, kedua kakak saya ini transmigrasi, 2 jadi saya dengan ketiga adik saya ikut mama. Saya mulanya seperti itu, tapi karena kita terus pergi-pergi, kena banjir, Lamongan enggak karu-karuan, jadi kita itu hidup ya seperti itulah. Ayah saya seorang veteran tapi sudah meninggal dan saya juga nggak tahu bapak saya bagaimana. Jadi saya dengan 3 adik ikut ibu sampai ke Surabaya. Nah sampai di sana kakak saya yang nomor 1 itu Kejawen ya, kan dari Solo. Nah saya dari Solo dia Kejawen, jadi tiap hari karena saya yang terbesar saya diajar itu tadi belajar ilmu kejawen. Di dalam tubuh kita ini ada 3 yang harus kita ajak kompromi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh ini tidak boleh pergi kemana-mana. Harus itu, kemanapun itu harus dibawa. Jadi itu dasarnya dulu. Sambil jalan, lingkungan saya ini lingkungan Islam fanatik. Orang Madura semuanya. Jadi mau tidak mau ya, kakak saya kan juga sendiri di situ. Jadi kakak saya mengajarkan saya ya mengikuti lingkungan. Mau pergi ngaji ya ngaji. Mau pergi sembahyang ya sembahyang. Pokoknya diikuti semuanya seperti itu dengan adik saya. Saya juga guru mengaji. SD kelas 4 sampai kelas 6 saya juga guru mengaji. Tetapi saya pintar mengaji, tapi hati saya itu hanya mengaji saja. Itu saja, mengaji ya mengaji. Kalau ayat-ayat kecil dihafal hampir khatam, tidak jadi. Karena saya sudah tidak ada di situ. Saya belajar kejawen, terus ketemu teman yang Kristen kecil. Saya SD itu umur 9 tahun. Besar sekali saya, karena tidak disekolahkan. Tapi karena saya ini sudah mulai nakal, mulai kecil nakal, pokoknya saya harus sekolah, bagaimanapun caranya saya harus sekolah. Ya saya harus sekolah, makanya saya didaftarkan sekolah, tapi hanya kelas 6 saja, setelah lulus tidak sekolah. Tetapi di dalam sekolahan SD itu saya punya teman Kristen itu yang kecil, dia juga di situ kecil sendiri, saya tua sendiri, jadi sudah klop lah. Dia kecil sendiri butuh teman, butuh pelindung, saya ini sudah besar, jadi saya sering ke rumahnya dia. Nah di rumahnya itu ada sekolah minggu kecil-kecil di rumahnya. Nah tiap hari di situ saya senang membaca, saya sering baca itu kitab bergambar ya. Ada kitab untuk sekolah kan bergambar itu. Ceritanya Nabi Daud. Saya senang saya seperti itu. Lama-lama kok saya senang, di situ saya senang saya. Setiap pergi ada kesempatan saya lari ke rumahnya dia, saya belajar saja itu. Saya bilang, bolehkah saya pinjam yang bukan cerita? Saya tidak mau yang cerita karena saya bukan anak kecil. Saya mau kitab betulan. Itu saya dipinjami Alkitab itu, saya belajar. Tapi dibilang ibunya, kamu tidak dimarahin kok, kamu kesini terus. Tidak apa-apa, saya bilang begitu. Kakak saya kan tidak melarang. Kakak saya mengajarkan,
Kemana kau pergi, apapun yang kau pelajari, yang penting jangan mencuri, mengambil apapun yang bukan milikmu, jangan disentuh. Terserah kau mau apa saja, yang menurutmu baik kerjakanlah. Itu kakak saya ngajarinya gitu ya. Jadi ya sebegitu. Nah, rutinitas saya tetap setiap sore mengaji, pergi mengaji. Karena saya juga guru mengaji, masih nyambung-nyambung kata mengaji. Saya juga ikut masuk di remaja masjid. Kalau habis remaja masjid saya pergi lagi ke rumah teman saya baca Alkitab. Sudah seperti itu rutinitas saya sampai lulus kelas 6. Kelas 6 mau SMP saya tidak disekolahkan. Nah, di situ di mau sekolah SMP itu awal daripada saya belajar Kristen atau tidak. Nah, SMP ini kakak saya yang transmigrasi pulang mengambil ibu dengan 3 adik saya, semuanya diambil ikut transmigrasi. Saya tidak mau, saya berpikir kalau saya transmigrasi pasti saya tidak sekolah. Saya mau jadi lagi orang tidak karu-karuan, saya tidak mau. Jadi saya tetap di Surabaya supaya saya bisa sekolah. Jadi ketika adik saya dibawa dengan mama saya tetap di Surabaya. Terus kakak saya nomor 1 itu yang saya ikuti, kamu mau sekolah bagaimana biayanya? Saya bilang biar nih, saya tidak usah ikut di sini. Saya yang penting sekolah, saya ikut-ikut orang mau. Nah, disitulah saya ikut orang. Dan yang saya ikuti lagi ini Arab Pakistan. Arab Pakistan, jadi saya di sini sudah. Pokoknya saya tidak boleh keluar dari jadwal yang dia jadwalkan. Mengaji sembahyang, mengaji sembahyang, mengaji sembahyang. Sudah, itu saja terus. Maghrib, sholat maghrib, kalau tidak boleh mengaji, tidak bisa keluar makan. Jadi harus sholat maghrib, mengaji, habis mengaji, dengar azan isya, sholat isya baru keluar makan. Dan di situ saya ikut belajar juga tetap tidak ada masalah. Tetapi di situ saya bersyukur karena setiap hari Minggu saya boleh pulang ke rumahnya kakak. Tapi saya tidak pernah pulang ke rumahnya kakak. Saya pergi ke gereja. Di gereja pun saya tidak boleh masuk karena ditanya, mau Kristen? Saya bilang bukan. Ya sudah, saya baca saja di luar, dengar-dengar khotbah di luar, saya baca kitab di luar. Begitu, berjalan terus waktu. Pokoknya saya belajar dari Tuhan seperti itu. Lama-lama saya juga di situ tidak suka karena tertekan, karena itu tadi ajaran-ajaran, di rumah juga ajaran-ajaran. Disuruh katam, saya tidak mau katam, tidak bisa katam. Karena saya pikiran saya sudah tidak ke situ. Akhirnya saya setiap malam saya pinjam Alkitab, setiap malam kalau saya sudah bingung membaca Alkitab nggak mengerti, saya naik di atas genteng. Saya suka tidur di atas genting. Karena saya belajar membaca dengan merenung Tuhan, mau apa ini namanya ini tuh pengertiannya bagaimana, seperti itu. Jadi hidup saya itu aja, itu terus. Kalau pas musim hujan kakak saya bilang genteng bocor, pasti saya yang kasih bocor. Sudah itu. Berlanjut seperti itu. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus karena itu. Saya hanya belajar karena tidak ada yang ngajarin saya. Kakak saya kejawen ngajarinya ya seperti itu. Orang kejawen ngajar ini. Manunggali kawula Gusti, dunungi urip itu kemana, itu yang diajarkan terus setiap hari. Saya sampai pintar itu ilmu Jawa, pintar saya ilmu Jawa, tapi saya tidak suka cita gitu loh. Tidak senang di dalam hati. Saya bisa lihat setan, saya bisa mengembalikan orangnya, saya bisa mengembalikan, tapi hati saya kok tidak senang. Gitu. Kok tidak ada sukacita, tapi kalau saya sudah hari Minggu, saya senang sekali berteriak, bernyanyi, membaca kitab, senang sekali. Jadi akhirnya ya itu terus yang saya ikutin. Saya belajar tanpa berpikir saya mau gereja mana, enggak. Saya yang penting saya harus khatam Injil. Pikiran saya harus khatam Alkitab itu saja, harus khatam. Bagaimanapun caranya biar saya stabil setiap hari, pokoknya saya harus belajar di situ. Karena di situ saya mengerti, bahasanya mengerti, saya juga enak. Bagaimana berbuat dengan orang di sekelilingnya itu kan sudah ada di Alkitab semua. Nah disitulah saya suka cita di situ. SMA, saya terus SMA, saya keluar dengan rumahnya kakak saya daftar SMA, cari sendiri biaya SMA. Cari sendiri, saya dulu kan pembina pramuka. Dapat sedikit-sedikit saya pakai bayar sekolah.
Dan di sekolah SMA saya tidak membayar, saya dapat beasiswa gitu ya. Itulah maksudnya kebaikan Tuhan. Saya tidak disekolahkan orang tua, tapi saya bisa mengecam sampai SMA. Di situ saya sekolah SMA, ada guru saya yang suka, saya tinggal lagi di rumahnya. Seperti itu. Terus begitu, tapi ini Alkitab tidak pernah saya tinggalkan. Yang penting saya senang saja. Sampai saya itu dianggap di situ orang tidak punya utak katanya. Kenapa? Selalunya bergembira kayak orang gila katanya. Tapi ya saya senang saja. Orang tidak perlu tahu saya susah. Bagaimana saya tidak bayar sekolah, bagaimana saya tidak makan. Mereka tidak tahu. Yang penting saya senang saja. Gitu saja. Dan puji Tuhan, saya itu mulai sekolah SMP 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2, 3 itu selalu jadi pemimpin, selalu jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS. Di situ juga kan kalau saya pikir sekarang, tidak mudah loh orang jadi seperti itu. Jadi ketua kelas, jadi pemimpin OSIS, semua kegiatan itu pasti dibebankan ke saya. Puji Tuhannya, saya bisa menyelesaikan semuanya itu. Nah, saya hanya percaya saja dengan Tuhan Yesus, tapi saya tidak tahu bagaimana bertemu. Saya masuk di tetangga saya ada yang Kristen, tiap hari situ saya dengarkan bagaimana itu ketemu Yesus, bagaimana itu salib seperti itu. Saya juga bertanya-tanya, kok seperti itu dia setiap hari bisa nyanyi, bisa berdoa, kok saya kok enggak bisa. Akhirnya dengan ketekunan saya bertanya, Tuhan, kalau memang kebenarannya sudah ini saya ikut Engkau, maka saya ingin mengabdikan diri saya seumur hidup saya. Saya mau ikut Engkau Yesus, saya mau mengabdikan diriku selamanya. Gitu. Dari situ sudah saya tekun belajar kitab. Jadi saya kalau dipikir saya sudah tidak menikah, itu saya putuskan SMA kelas 2. Setelah saya sudah tahu kitab di Alkitab itu sudah banyak menjanjikan kebaikan, semuanya ada di situ. Saya kenapa harus cari yang lain gitu loh. Jadi ya sudah kebenarannya sudah saya baca semuanya di situ ya. Saya tinggal belajar. Belajar, bertanya, belajar, bertanya, belajar, bertanya. Hanya itu saja yang saya lakukan. Ya sampai di situlah mungkin ada sesuatu yang di hati. Ya, bentar. Dari situ saya hanya berdoa dengan keadaan saya yang tidak punya siapa-siapa. Maaf Bu Marni. Iya. Saya potong dari rangkaian cerita tadi Bu Marni sering mengatakan berdoa. Boleh tahu nggak berdoanya itu sudah secara Kristen atau Ibu masih melakukan dengan yang lama? Saya sudah sejak saya percaya itu saya sudah tidak melakukan itu. Tapi waktu saya SMP itu saya melakukan karena kan di rumahnya ibu guru saya yang Arab Pakistan kan harus pakai mukena. Ya tetap kita menggunakan pakai mukena. Oh, oke, ya. Tetap mengaji tetap harus didengar. Kalau tidak didengar saya tidak dikasih makan. Tetap. Tetapi hari Minggu kan saya dikasih waktu pulang, maksudnya berkunjung ke kakak. Di situ saya pergi ke gereja. Tapi tidak masuk juga, Pak. Bagaimana tidak dibilang orang Kristen? Saya bilang ya tidak. Begitu memang. Kan belum dimateraikan, belum dibaptis. Waktu itu pikiran saya tidak boleh masuk gereja. Belum dimateraikan, belum dikisir. Saya baca di situ kan untuk menjadi anak-anak Allah atau menjadi anak kan harus dimateraikan. Nah itu namanya baptis. Saya kan tidak ada baptis. Di mana saya mau baptis? Saya waktu itu kan tidak ada tahu siapa-siapa. Saya hanya membaca saja. Jadi saya tidak berani masuk di gereja pada waktu itu. Ya di luar saja mendengarkan ceramah ya di luar gedung, di luar pagar itu saja. Tuh sama itu. Nah waktu ikut SMP dengan SMA tetap saya juga melakukan sholat, tetap ngaji tetap. Karena yang saya ikuti mereka kan orang Islam semua, orang Muslim. Itu kan saya bilang belajar secara otodidak tersembunyi ya situ. Mungkin ada kesalahan ya. Mungkin menyangkal, saya tidak menyangkal, enggak. Cuma karena keadaan saya seperti itu. Tidak punya siapa-siapa, mau tanya siapa. Di gereja tidak ada yang ditanya, ke rumah kakak saya sudah sibuk dengan itu, saya kehidupan saya ikut orang. Ibu adik-adik saya kan sudah transmigrasi. Sudah saya tidak punya siapa-siapa ya saya hidup
sesuai semuanya tuh. Dia bilang, ya itu suka-sukamu Tuhan, kau bikin saya bagaimana, yang jelas saya tidak mencuri, tidak mengambil orang, itu saja. Seperti yang ada di dalam Alkitab. Selalu mengasihi siapapun, sekalipun dihina, dicemooh, dibilang begini, dibully kalau ceritanya. Saya tidak pernah pikirkan itu. Bahasa saya nurju gitu saja. Saya tidak pikirkan mereka, yang penting saya itu senang setiap hari. Saya bisa berdoa, saya bisa membaca setiap hari. Dan sampai sekarang saya punya ini ya membaca sampai sekarang membaca itu. Itu kehidupan saya. Baik. Nah, Bu Marni, saya boleh bertanya, kan Ibu tinggal sama tadi yang orang Pakistan itu ya. Lalu Ya. di satu sisi Ibu menceritakan ke gereja. Nah, Ya. dalam waktu itu apakah ada misalnya pertanyaan dari orang yang memberikan rumahnya ke Ibu gitu, misalnya, Bu Marni kemana aja sih? Kok di waktu-waktu ini tiap minggu kamu nggak ada gini? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak terhadap Bu Marni? Tidak, karena kan dia cuma bilang, nah, dia bilangnya gini, setiap hari Minggu kan saya di rumahnya, hari Minggu kan saya boleh pulang ke kakak, gitu loh ceritanya. Boleh libur di rumahnya. Kan saya ikut dia ya, namanya ikut sekolah bagaimana ya, ya sudah ikutlah. Ikut ya membantu segala semua. Kalau hari Minggu saya boleh pulang nengok kakak di rumah gitu loh. Setiap hari Minggu. Nah, diambil Nah, hari kesempatannya Minggu di saya situ. Oh. Ya, di situ. Saya ambil Baik. kesempatan di situ. Nah, bagaimana dengan keluarga Bu Marni? Kadang-kadang ya saya nggak sampai. Keluarga saya dengan kakak saya yang tahu. Kakak saya yang laki-laki tahu. Kakak saya laki-laki tahu saya suka gini, kamu kemana saja kalau ke namanya kan Bu Erna ya yang itu, dan saya belajar di sana, kamu gimana, apa-apa enggak dimarahin, enggak. Saya selalu bilang baik-baik saja, sekalipun ya dimarahin, namanya ikut ya dimarahin, salah ya dimarahin namanya. Saya kan, saya di situ yang paling tersiksa itu kalau disuruh mengaji harus disuruh khatam. Itu saya tersiksa sekali ikut di situ. Karena saya sudah tidak ada hati untuk belajar di situ, sudah tidak hata. Saya sudah tidak ingin khatam, sudah tidak. Sekalipun saya pintar mengaji, tapi saya sudah tidak mau, saya tidak mau dalam hati. Saya ya ngajinya itu saja. Kadang-kadang ditanya, kenapa aku ngaji surat itu saja tidak pindah-pindah gitu. Ditanya, bisa itu ya itu, saya bilang gitu. Kan didengarkan, harus didengarkan kalau ngaji. Katanya, kenapa kok hanya surat itu saja, tidak mau pindah-pindah, tidak mau dibalik-balik, hanya itu saja. Saya bilang, yang bisa saya itu ya itu saja ya, apalkan gitu. Itu saja, tapi untungnya tidak banyak protes gitu saja. Kadang-kadang kalau saya disuruh mengaji atau apa, saya dulu itu saya bilang saya haid itu. Kalau disuruh ya saya lagi haid begitu. Kadang-kadang saya bilang supaya saya lolos dari itu, lolos dari mengaji dan sembahyang gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, enggak tahu ini dosa atau apa, tapi waktu itu pikiran saya itu baik bagi saya, itu saja. Kadang-kadang bagaimana dipaksa ikut orang seperti itu, kan harus dipaksa, tapi di hati enggak ada. Di hati saya itu enggak ada gitu, untuk itu sudah enggak ada. Jadi dipaksa ya, ikuti saja alurnya. Yang penting saya di situ masih bisa sekolah, masih selesaikan sekolah gitu saja. Yang ada di pikiran saya sekolah. Gitu. Kalau kakak saya pulang, ditanya saja kalau pulang di sana gimana, ikut orang gimana gitu. Saya bilang semuanya baik-baik saja, itu saja. Diajari begitu, harus belas kasihan dengan siapapun, membantu orang, nggak usah pilih-pilih siapapun, katanya ramein gawe sepi ing pamrih, itu diikutkan. Jadi bekerja saja, nggak tahu berapa hasilnya, nggak usah hitung hasil, yang penting bekerja bantu orang. Jadi saya senang saja bantu siapa saja, ikut siapa saja, saya oke-oke saja, nggak pernah berpikir yang seperti itu. Nah, jadi itu semua sebenarnya juga, Bu, akhirnya ya namanya apa ya. Ya. Jadi sebenarnya Bu Marni itu menolak untuk khatam
ngaji waktu itu alasannya kenapa menolak supaya itu? Apakah Karena saya susah atau? baru untuk khatam itu tidak susah, saya sudah enggak. Sebetulnya dalam hati kecil saya mau tinggalkan dia, kan itu loh, maksudnya gitu loh. Oh, oke. Saya ini mau Sudah tinggalkan itu ada ajaran hati ya? itu. Sebenarnya saya sudah di dalam hati ini enggak ada Hmm. damai sejahtera. Nah, sudah enggak ada gitu. Hmm. Tapi kan saya mengikuti lingkungan supaya saya bisa sekolah, supaya saya juga enak dengan lingkungan saya. Ya itu saya telan saja semuanya. Tapi kalau itulah banyak saya melakukan apa ya? Bohong ya, tapi bohongnya ya seperti itu. Karena enggak ada apa Pak ya, saya itu kalau dipaksa enggak bisa. Dipaksa itu enggak Iya, bisa. iya. Saya suka pemberontak orangnya dipaksa terus, ya lebih baik itu saya bilang begitu. Saya enggak ya, enggak ada hati sudah sampai teras. Sekalipun saya ngaji sampai malam-malam enggak tidur-tidur, tetap saja enggak apa itu namanya, enggak sreg di hati. Justru saya lebih senang kalau saya lagi membaca kitab, ada yang bagus, ada yang mau dianu. Saya suruh naik ke genteng, lebih bagus itu. Saya naik di atas genteng, saya lihat tiup-tiupan angin, saya dikasih tahukan ini kadang-kadang hati dengan tidak tidur ketemu ini, dibawa Tuhan ke sana ya. Enggak tahu pada waktu itu Tuhan atau tidak, yang penting saya tahu kehidupan nanti, bagaimana itu nantinya itu ada gitu. Pokoknya itu kehidupan saya pokoknya di atas genteng, sudah. Itu yang paling membahagiakan. Makanya saya enggak punya masa remaja, mau pergi ke pasar, ke mall, saya enggak tahu seperti itu, enggak tahu. Di depan saya pokoknya ada waktu pasti saya di atas genteng. Ya sering kadang-kadang kakak saya yang kalau musim hujan pasti gentengnya bocor-bocor. Kalau dikasih tahu kok genteng habis diganti bocor, saya diam saja. Padahal saya yang kasih bocor. Kadang-kadang besok Naik ke nanti saya genteng. perbaiki. Itu ya saya perbaiki, saya bertanggung jawab. Puji Iya, Tuhan. saya Hanya dulu demi itu untuk Mbak Bre, belajar ya saya Bu naik ya? genteng, saya buka krepia, krepia. Ya, saya ingin belajar, saya ingin jadi orang bodoh pokoknya. Saya mau belajar, sekalipun bagaimanapun saya mau belajar saja. Luar Gitu. biasa ya. Jadi itulah kemauan saya untuk belajar. Belajar itu besar, satu keduanya itu saya sudah bertanya, kalau semua itu orang mati, nanti saya matinya bagaimana? Kalau saya tidak tahu, jalan hidup saya tidak tahu, saya ikut siapa tidak Iya, tahu, iya. Betul. bagaimana? Itu yang menjadi pikiran saya. Nah, di sisi lain saya kan juga ikut remaja masjid, itu kan diajarinya ya begitu-begitu saja. Mungkin Pak Bre lebih mengenal ya, orang remaja masjid yang diajari ya mengaji, menghafal. Sholawat itu harus siang dan malam, pagi subuh harus sholawatan. Nah, sholawatan itu kan kita sudah tahu. Kita berdoa untuk Nabi Muhammad sekeluarga supaya ke sana. Mungkin sudah tahu ya, enggak usah cerita lah, sudah tahu. Kita doakan dulu Nabi kita, baru ke Allah kan gitu. Nah, kalau di sini di Injil kan kita langsung berdoa dengan yang memberi kita hidup kan gitu. Iya. Kenapa pakai perantara? Saya bilang sudah begitu. Kenapa harus pakai perantara? Kalau kita bisa langsung berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Ilahi langsung to the point dari muka ke muka. Kenapa harus pakai perantara? Itu yang sudah ada di pikiran saya pada waktu itu. Jadi saya sudah nggak mau itu ya, ikut-ikutan saja lah. Ya sudah nggak seret di hati. Begitulah kehidupan Baik, saya. Bu Marni, tadi kan disampaikan ke Bu Marni tuh, Bu Marni punya Alkitab. Sampai sekarang masih Iya. kontak nggak sama orang yang ngasih Alkitab ke Ibu? Masih ada rumahnya, masih ada aja. Nah, Alkitab yang ini yang saya punya ini Pak, saya sudah beli sendiri. Teman saya yang ada kontak ini, teman saya yang punya kontak ini kan SD. Saya tidak tahu, tapi saya itu masih punya cita-cita kalau masih ada ya, bisa mau cari. Tapi sisanya itu kan saya tidak dikasih, itu hanya dipinjami, pinjam. Saya tidak dikasih, dipinjami. Nah, dipinjami. Masih ingat nggak ayat Pinjami pertama saya, yang Ibu baca ketika buka Alkitab? Gitu. Bu Marni, masih ingat nggak? Ketika ayat yang pertama saya buka Alkitab itu, pertama yang saya buka itu dulu gini loh. Apabila orang yang suka menghina orang itu menghina sang penciptanya, apa itu? Di Amsal ya, di Mazmur kayaknya itu. Sebentar. Menghina. Coba itu aduh.
Jangan menghina sesamamu, karena menghina sesama kan menghina Sang Pencipta. Itu pertama saya pikirkan itu saja. Pertama-tama di Mazmur. Saya dulu bacanya itu Mazmur dengan Amsal itu saja terus-terusan. Lebih baik makan sepiring sayur daripada daging yang penuh. Itu yang saya baca yang begitu-begitu itu. Yang hati yang bisa tenang bahwa kita ini tidak usah muluk-muluk mau jadi orang pintar, mau jadi orang kaya, tidak cukuplah sepiring sayuran. Bagi kita sudah cukup, kesehatannya ada di situ. Itu pertama yang saya baca-baca. Pokoknya pertama kitab yang saya baca itu Mazmur dan Amsal. Itu yang saya buka pertama. Waktu di rumahnya teman itu. Ya, pokoknya itu. Pernah nggak ketahuan, Bu? Pernah nggak ketahuan baca Alkitab terus dimarahi sama orang apa itu? Orang Pakistan. Orang Pakistan? Oh, saya tidak berani Pak pulang bawa Alkitab itu, tidak berani. Orangnya keras-keras di situ. Saya tiap hari saja saya sudah dibilangi kalau disuruh ngaji ini bala alasan. Wah, pokoknya tidak usah lah diceritakan yang gitu-gituan mengenang masa lalu. Tidak baik. Ya pastinya dimarahi. Bagaimana kalau saya ikut? Terus habis itu semua perintahnya kalau tidak terlaksanakan ya dimarahi. Saya tidak pernah bawa Alkitab ke rumah itu. Tidak pernah. Tapi kalau di SMA, di rumah orang tua ibu, rumah orang tua ibu, ketahuan nggak baca Alkitab dimarahin? Tidak. Kakak saya kan kejawen kan tidak seperti itu. Kakak kan sudah ngajari gitu. Apapun yang baik tidak pernah dilarang. Silahkan cari ilmu kehidupan. Kakak saya tidak pernah melarang. Kakak saya tidak pernah melarang. Ya. Yang penting jadi itu kalau, baik ya. Semua. Ya, Bu Marni ini saya menemukan Amsal 14 ayat 31. Benar nggak ini? Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Itu bukan? Ya itu dulu. Itu saja yang saya Itu pertama kali. Makanya saya tidak luar biasa ya. Ya, Saya yakin ini Tuhan yang menggerakkan ibu untuk membaca ayat itu. Ya, adem sekali di hati. Bagaimana kalau kita mau hidup dengan sesama, kalau kita mau gitu kuntuan dan segala macam. Saya mau baik dengan siapa saja. Itu saja, karena saya bisa menumpahkan kepala saya kepada siapa saja yang saya temui. Kalau saya baik, tapi kalau saya jahat, congkak, dan segala macam, ya saya tidak bisa bernaung ya. Itu yang saya temukan, Pak. Oh, luar biasa. Jadi saya adem saja itu. Ternyata ada ajaran baik gitu. Lalu singkat cerita nih kita melangkah lebih lagi ya. Tadi kan cerita mengenai ibu masa sekolah ya, dari SD, SMP, lalu SMA. Ya, ibu giat belajar, begitu juga ibu juga dipercaya untuk jadi pemimpin, leader ya, jadi ketua kelas. Luar biasa ya. Karena mungkin ibu dilihat sosok yang tegas itu ya. Lalu di dalam perjalanan ibu selama itu, ibu belajar Alkitab. Nah, ibu belajar Alkitab ini ada nggak teman diskusi ibu saat itu? Apakah ibu belajar sendiri, baca sendiri gitu? Iya, baca sendiri, enggak ada diskusi siapa saja, baca sendiri, ditelan-telan sendiri, pokoknya sendiri, enggak ada yang petunjuk. Siapa teman petunjuk, enggak ada saya. Enggak berani juga mau dengan siapa, mau bertanya dengan siapa juga. Teman Kristen enggak ada lah. Teman saya anak kecil tadi itu kan dia juga masih anak-anak. Dia kan dengan ibunya enggak bisa juga bergaul dengan saya ke sana kemari. Jadi itu saja. Sendiri saja, enggak ada yang tuntun saya, enggak ada yang mau bertanya ini artinya apa, enggak ada. Wah, luar biasa ya. Saya baca saja, pokoknya saya baca saja sudah. Iya. Berarti pengertian yang ibu tanamkan di pikiran dan hati ibu itu, saya yakin betul itu karya Roh Kudus ya Bu ya. Karena ibu membaca sendiri gitu. Dan ibu bisa sendiri karena bertanya. Bisa paham gitu ya, luar biasa. Jadi, nah begitu ibu lulus SMA, ceritanya gimana Bu? Nah, habis lulus SMA, kan sudah selesai ini enggak sekolah. Saya bilang kakak saya sudah selesai sekolah, saya kerja.
Saya kerja. Waktu itu kan, ini ya, saya kenalkan nama saya dulu Markama. Nama saya Markama. Nah, saya kerja, lulus sekolah saya kerja di sumber elektronik. Nah, saya merangkai tip mobil. Nah, merangkai tip mobil itu di situ di antara 10 orang yang diterima hanya 3 orang termasuk saya. Tesnya juga unik juga di situ. Saya tidak tahu juga. Saya juga tidak tahu loh dengan jawaban saya waktu saya dites di situ. Hanya bilang begini, ada 2 kertas lembaran, satu berisi soal, satu nanti isinya hasil yang ada tanpa mengotori kertas lembaran, begitu perintahnya. Tetapi saya mengisi ya tidak kotor, sudah selesai, saya isi saja. Nah, begitu saja. Saya hanya bilang berdoa saya begini, ya Tuhan, saya hidup sendiri tidak punya siapa tempatku bergantung. Kalau ini tempatku baik, maka lancarkanlah semuanya tes ini agar semuanya menjadi benar dan saya diterima di sini. Hanya itu dulu. Itu saya berdoa waktu tes. Ternyata puji Tuhan, di antara 10 saya 3 diterima. Keduanya itu diseleksi, saya disendirikan di tempat sendiri di kantor. Baru saya dipanggil, ditanya nama Markama, benar. Ini tesmu betul semuanya. Tetapi kenapa ini kertasmu kosong? Dari mana kau mencongak? Dari mana kau mengasih ini? Saya bilang gini saja. Jadi di pikiran saya Pak, di otak saya, Bapak tadi bilang kan tidak boleh kotor. Saya bilang begitu. Dia ketawa. Jadi ya semuanya saya simpan di otak, semuanya. Saya bilang begitu. Jadi kan Bapak bilang tidak boleh kotor. Tapi ini betul semua loh. Berarti ya saya bilang dalam hati Tuhan terima kasih itu saja. Tapi saya senyum saja. Itu 3 orang pengetesnya dia bingung. Ini anak jawabannya cuma begitu tapi nggak betul. Dibilang disimpan di mana nih caramu mencongak ini tadi katanya. Saya simpan di otak begitu saja. Saya simpan di otak saya. Dia ketawa. Habis itu ya Kak. Masanya katanya training 3 bulan. Tetapi saya hanya 1 minggu di situ training, saya langsung diangkat jadi staf QC in proses. Lanjut Bu. Lanjut Bu Bray. Bu Marni. Bu Marni monitor. Dibuka dulu mic-nya Bu Marni. Sudah di unmute nih. Bu Marni. Buka kembali, oke. Ya. Halo. Ya. Iya, silakan Bu. Nah, dari di situ saya kerja di sumber elektronik itu 1 minggu langsung saya sudah jadi staf QC. Di situ lagi banyak sekali iri dan dengki ya. Sudahlah, di situ saya tahu. Yang kerja di situ 7 tahun, 5 tahun masih jadi pegawai, saya hanya 1 minggu sudah jadi staf. Jadi kan ya sudahlah, begitulah pekerjaan Pak. Saya bersyukur dengan Tuhan, tetap saya bersyukur karena Pak, Tuhan tidak pernah mempersulit kehidupan saya. Sekalipun saya tanpa saudara, ibu saya jauh, adik-adik saya jauh, kakak saya juga jauh. Tuhan tidak pernah mempersulit kehidupan saya. Saya kerja apa saja saya diterima. Itu. Nah, dari uang itu saya kirim ke adik saya yang 3 itu, yang di transmigrasi katanya di sini tidak sekolah, tidak ada yang sekolah ketiga-tiganya. Aduh Tuhan, saya menangis saja. Jadi semua gaji saya masuk ke sini. Itu pertama saya kerja lulus SMA. Tapi saya pikir-pikir, daripada saya juga mau sekolah kuliah, saya pintar sendiri, adik saya bodoh, saya tidak jadi kuliah. Hasil uang itu saya pergi merantau juga. Akhirnya saya tinggalkan kota Surabaya. Saya merantau. Begitu Pak. Tapi tetap saya tidak pernah lepaskan ini kebenaran saya bahwa saya sudah benar memilih bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat di dalam hati. Karena dibilang roh yang ada di dalam tubuh saya ini kan rohnya juga dia, bagian kecil dari roh Tuhan. Jadi apapun yang saya derita, pasti Tuhan juga merasakan apa yang saya derita. Begitu saya cara hidup. Tidak pusing mikirkan apa-apa enggak.
Itu saya hidup. Di dalam hatiku ada Tuhan. Udah, itu saja. Jadi saya merantau dari situ tahun 2000 itu saya sudah tinggalkan Surabaya. Saya merantau ke Palembang, ke Ambon, kemana-mana lah. Saya merantau itu. Jadi Saya sampai pekerjaan itu Ibu tekuni sampai saat ini atau sekarang Ibu sudah nggak kerja lagi atau Nah, gimana? pekerjaan itu saya tekuni, saya kan 3 tahun setengah di situ, di pekerjaan situ. Setelah itu saya sudah tinggalkan. Saya tinggalkan, saya pergi cari orang tua saya dengan adik-adik saya. Ah. Setelah dapat pesangon, sebelum Noter dapat pesangon, saya pakai uang itu pergi cari ibu dengan adik-adik saya. Saya tinggalkan Surabaya. Nah, saya tinggalkan kota Surabaya ini, saya merantau ini di Sulawesi, saya nomor 1 cari gereja. Saya ingin dibaptis, saya ini dimenateraikan. Tuh, Maaf Bu, itu tujuan Bu Marni. saya pergi. Ya, Kalau bisa jangan sebutin lokasi yang sekarang ya. oh ya. Jadi Sabang sampai Merauke ya Pak, ya saya pernah ke Palembang, Ambon, ya sudah. Oh ya, saya pokoknya merantau kemana-mana. Tuhan mengizinkan saya pergi, di situ ada saja. Nah tadi Ibu sampaikan, Bu Mari sampaikan mencari adik, keluarga Ibu gitu. Ketemu ya Bu ya? Iya, ketemu kan ada alamatnya ketemu. Oh baik. Ketemunya itu ya Nah, sudah ada yang jemput di pelabuhan ya, sudah ada yang jemput. Kalau saya oh. mau datang gitu. Lalu Di situ setelah pun ketemu, Ibu declare nggak ke mereka? Maksudnya Ibu expose nggak bahwa aku sekarang sudah pengikut Yesus, belum gitu. belum ada yang tahu, belum. Hmm. Setelah saya tahu keluarga saya, kan saya tinggal untuk ketemu keluarga saya itu 1 minggu, saya juga terkatung-katung cari tempat tinggal. Nggak tahu kan jauh sekali tempat saya ini dengan cari orang tua kan ya. Saya 1 minggu itu tolong juga orang di sini, orang Chinese juga ditolong dikasih tempat tidur. Itu kan tidur lah di situ numpang sampai ketemu saudara saya. Saya numpang di situ 1 minggu, terus saya ketemu itu, baru saya pergi ke rumahnya ibu dengan adik-adik saya bertemu di sana. Nah, habis bertemu, saya lihat namanya daerah transmigrasi itu, menyedihkan, menghancurkan ya. hati. Nah, saya di situ. Iya, menyedihkan sekali. Jauh sekali mau sekolahnya harus 1 malam baru sampai ke sekolahan. Makanya tidak ada yang sekolah. Itu saya bilang, kenapa itu harus berjalan sejauh itu untuk sampai ke sekolahan 1 malam. Jadi itu kalau mau sekolah harus nginep di rumahnya orang, tidak bisa dia pulang balik. Akhirnya saya punya uang, saya belikan buku semua paket, saya kirim saja. Pokoknya apa gurumu punya, katanya namanya di transmigrasi, mana ada guru punya buku, titip saja anak. Itu saja, dia kirim ke saya beli 1 kelas 3, pokoknya kau tidak usah sekolah. Adik saya kasih begitu, kalau nanti kau membaca, itu saja, membaca di rumah. Nah, ternyata tempatnya adik saya, tempatnya sekolah malahan karena bukan punya buku. Jadi anak sekolah standarnya ada dengan kakak itu belajar di situ karena tidak bisa sekolah. Nah, saya sudah kembali lagi, saya tidak tahan hidup di hutan seperti itu, saya tidak tahan. Saya kembali lagi, merantau lagi, keluar lagi. Nah, keluar lagi itu sambil keluar, saya hanya gini, Tuhan, saya sudah ikut denganmu sudah sekian lama. Bagaimana caranya aku bisa menyebutmu dengan nama Tuhan yang ada di dalam hatiku? Kan seperti itu kan sudah dibilang harus dimateraikan, toh harus distempel untuk menjadi pengikutnya. Di mana saya cari itu? Itu tidak ada ketemu. Dan saya itu pergi ke rumahnya orang tidak dikenal saya. Ya, saya pernah di bengkel itu saya kerja, asal mulanya di situ saya baru dibaptis. Saya kerja di bengkel, karena saya tidak punya siapa-siapa, saya kerja di bengkel. Nah, saya di bengkel di situ, saya bilang orang jauh, boleh saya nginap untuk tempat tidur katanya. Boleh tempat tidur untuk karyawan. Ya, saya kerja di orangnya juga dia orang Kristen China, jadi
Saya suka lihat dia baca-baca, kalau gerejanya mana, saya suka intip-intip juga, kemana dia pergi saya ikuti. Oh, di situ gerejanya. Saya masuk di situ kok udah enak. Saya ikut Bu, saya besok ikut kah? "Nah, kamu Kristen kah?" Saya bilang, "Ya." Saya bilang, "Sudah begitu." "Oh ya sudah Oh, ikut." Nah, tapi ya Bu Marni. Sinyalnya putus kayaknya. Waduh, sinyalnya ya. Bu Marni monitor. Oke, baik teman-teman. Kelihatannya Bu Marni lagi ada problem sinyal. Jadi buat teman-teman yang mau ikut bertanya, seperti di awal tadi saya sampaikan, boleh di raise hand. ya, Nanti supaya kita teratur ya, raise hand. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, supaya kenapa? Supaya kita nggak komunikasinya biar lancar ya, lalu lintas komunikasinya biar lancar. Kenapa Bu Marni? Sinyalnya terputus atau gimana? Bu Marni, iya terputus tiba-tiba muter saja ini connecting gitu ya. Halo? reconnecting. Oh ya. Iya, terputus. Ibu ini Ya, lagi situasinya lagi berubah daerah ya, karena naik kendaraan ya. iya Sekarang no, ini. kalau iya berubah daerah. Oh, bukan di tempat yang tadi Bu Marni, yang kita sebelumnya telepon-teleponan itu. Bukan, Bukan, udah pindah ya tempat. belum dengan Oh, tempat soalnya yang kalau yang sebelumnya di tuh Bu luar. Marni Ya, bersih banget suaranya. Kalau yang sebelumnya bersih banget suaranya Bu Marni. ini. Ini di luar ya Bu? Ya, nah, di luar. Oh, Nah, ini baik. duduk-duduk di luar ini. Baik. Ya tadi Ibu suaranya sempat robot, terus hilang, Iya. terus balik lagi gitu, nggak sinyalnya naik turun. Iya, Baik, dilanjut Bu hilang. Marni. Hilang. Silakan dilanjut ya. Tadi kan Ibu Nah, ngikutin di situ bos Ibu ya, yang di bengkel, yang orang Chinese ke gereja gitu ya. begitu. Terus, Bengkel itu ya, gerejanya dia Petra. Ayo masuk di sini ya. Saya ikut 2 kali saya ikut dia, tetapi kok tidak enak juga. Dia juga tidak mengajari saya, ndak ikut ya ikut saja begitu. Ndak ngajar saya. Bagaimana? Ah, saya diam-diam saja. Nah, mungkin saya pegawai mungkin ya. Mungkin saya pegawai atau bawahan bagaimana nggak enak. Oh ya, oh ndak ada rasa persatuan. Saya kan berpikir bahwa saya itu harus menyayangi siapa saja. Kalau ndak kenal, mengenalkan diri atau menawarkan jasa bagaimana. Oh tidak ya sudah. Di situ saya kerja di situ 2-3 bulan. Saya ketemu teman lagi. Saya langsung tanya, dia memang Kristen memang dia bilang gini, di mana ke tempatnya tempatnya orang mau baptis. Kenapa? Kenapa kamu mau dibaptis? Ya pokoknya ayo saya dibaptis hari ini. Dia bilang hari ini, iya. Kamu jangan ngawur. Pokoknya di mana pendetamu? Saya bilang begitu. Jauh, saya bilang begitu. Ada di GBI, jauh lagi dari tempat situ. Kita naik motor, pokoknya saya yang bawa motor, dia yang kasih tunjuk jalan saja. Di sana pokoknya saya memaksa itu teman saya mau beli baptis. Ya, sampai di sana, dia bilang, namanya Pak Immanuel, enggak tahu sekarang bagaimana ya. Saya bilang, permisi. Dia ngomong-ngomong, terus saya bilang, mau dibaptis? Iya. Ada saudara? Tidak ada. Sendirian? Iya. Sudah percaya? Yakin? Saya bilang begitu saja, kayak orang mau ditanya apa, yakin 100% iya. Percaya Yesus? Iya. Saya bilang, dia Yesus itu selamat dia yang ada di dalam itu. Pokoknya saya ditanya, oh ya langsung sudah. Istrinya suruh siapkan air. Nah sudah, saya dicemplungkan di kolam kayaknya. Sudah, setelah itu saya bilang terima kasih saja. Terima kasih saja. Setelah itu, sepertinya dunia ini bening. Tidak ada. Pokoknya bening semuanya, bening. Haleluya. Pokoknya ibaratnya itu awan itu sudah putih, tidak ada mendungnya, hitam-hitam itu tidak ada. Pokoknya bening semuanya. Senang gitu saja. Oh, ini berarti ya. Jadi orang Kristen itu begini. Begitu saya baru, padahal sudah baca Alkitab lama ya. Tapi saya habis dibaptis saya merasakan, oh jadi orang Kristen itu begini ternyata. Ternyata begini, dunia ini ternyata enak. Bening semuanya. Gitu loh. Pokoknya bening ya. Bagaimana Kak mengutarakan bening? Awan putih yang bening gitu loh.
yang bercahaya begitu. Jadi situ sudah saya lebih berani dengan siapa saja sudah. Saya di sana-sana di dalam hati sudah begini, aku anak raja, begitu di dalam hatiku terus. Aku anak raja, gitu saja. Jadi dari situ saya sudah berani, saya bilang, Mar kamu ini kalau disuruh sembahyang itu di sini juga waktu saya merantau kan disiapin mukena dia, Mar sembahyang sana kalau sholat di sini-sini. Saya bilang, ya gitu saja. Saya bilang, kenapa kok tidak sholat-sholat? Saya bilang begini, nah sekarang saya sudah Bu, maaf saya bilang saya anak raja yang tidak boleh sholat. Terus boleh apa? Saya bilang begitu saya Kristen. Oh iya, sudah begitu saya sudah berani, saya Kristen, saya anak raja. Begitu saja saya di mana-mana begitu. Yang saya bikin senang begitu saja. Sampai suatu saat ada kejadian yang ya bagaimana ya? Kejadian yang dibilang mukjizat sejak saya dibaptis, saya banyak sekali mengalami mukjizat, keajaiban. Pokoknya banyak sekali. Saya pergi mati kembali. Seperti itu. Sudah, Tuhan kayaknya membuat saya ini benar-benar harus tahu alam semesta ini jadinya besok bagaimana, itu sudah dikasih tahu kan saya sejak saya habis dibaptis itu. Dari dibaptis itu akhirnya saya lebih banyak puasa dan menyendiri. Saya menyendiri dan banyak puasa. Pokoknya Tuhan mau apa, saya mau bawa kemana, begitu saja. Dan saya kan sudah ikut. Saya sudah menyerahkan sepenuhnya diri saya, berarti Tuhan harus menuntun saya sebaik mungkin. Saya bilang begitu saja, kayaknya begitu saja. Saya harus kemana, harus dituntun. Saya tidak mau saya berpikir dengan otak saya. Tuhan yang mikir, saya harus kemana. Misalnya saya harus melangkah ke sana ya, Tuhan ajari saya ke sana. Saya tidak mau mikir sama malah hendak. Begitu cara saya dulu berpikir. Jadi saya serahkan semuanya sejak dibaptis itu. Nah, makanya sekali saya mengalami mukjizat-mukjizat sejak itu. Sejak dibaptis itu. Saya juga ada cerita sedikit. Uang 150 saya bisa kasih makan 75 orang. Nah, lucu ya. Keren, Ada keren. Tuhan Yesus bilang, kalau 2 roti, 2 ikan dengan 5 roti bisa kasih 500. Yes. Dan 150 bisa kasih makan orang 75. Oh, saya merinding ini, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Langsung Tuhan Yesus berkarya ya Bu ya. Iya, langsung berkarya sejak saya dibaptis. Pokoknya banyak sekali saya menemukan. Saya juga bergaul di tempat saya ini kan saya ikut orang haji. Yang tempat saya merantau itu, yang saya ikutin pasti ibu haji. Tidak ada orang yang saya ikuti sama-sama Kristen, sama-sama enggak ada. Pasti orang-orang dari orang-orang Muslim yang taat-taat begitu yang saya ikuti. Ya saya berpikir mungkin saya dicemplungkan lagi ke situ, mungkin saya harus mengasah diri saya, itu saya pikiran saya. Kenapa saya habis dibaptis malah saya ketemu orang-orang seperti itu? Ketemu ibu haji, saya pernah ikut mewakili manasik haji 2 kali. Bapak enggak lucu ya? Lucu ya? Saya sudah Kristen tapi saya ikut manasik haji. Baik, Bu Marni, ini ada teman kita yang angkat tangan mau bertanya. Ya, kami kasih waktu untuk Pak Semut, silakan. Iya. Ya, Pak Semut, silakan bertanya. Ya. Ya, sebenarnya saya mau bertanya, tapi Ibu itu tadi bercerita tentang manasik haji. Coba Ibu ceritakan dulu tentang manasik haji yang Ibu disuruh itu maksudnya bagaimana? Nanti baru aku mau menanyakan pada Ibu. Tanggung dari Ibu menceritakannya. Ini, oke. Ini manasik haji, kan saya ikut orang haji. Antara jarak manasik haji dengan tempatnya ini ibu haji yang saya ikutin ini kan jauh sekali. Beliaunya kan sakit, punya gula juga. Jadi saya yang mengikuti manasik ini, saya yang mewakili ke sana. Nah, di sana itu saya ditanya, kan mungkin nanti suatu saat akan saya lihat profil saya, mungkin profil saya ini aneh dan antik mungkin. Saya mulai kecil, saya tidak pernah pakai rok.
Jadi suka saya berantem. Nah, saya juga pernah jadi simpai. Pokoknya pelajaran saya ini pelajaran melalang buana, Pak. Jadi saya di sana mau mewakili manasik haji, saya ditanya, Pak, bolehkah saya mau masuk mewakili manasik haji Ibu Haji ini? Beliaunya sakit. Nah, kamu apanya? Saya bilang, saya anaknya. Tapi dia bilang, masa Bu Haji punya anaknya kayak begini? Bapak tahu ya, model saya memang pakai kopi, kopluan begitu, baru saya pakai jaket. Ya, tomboy banget lah. Saya pertamanya enggak diterima. Ya enggak diterima. Ya, enggak boleh masuk. Semuanya kan pakai kerudung-kerudung dan cantik dan manis. Saya tidak diterima. Tetapi saya dikasih kursi untuk duduk di luar pintu. Ya sudah, saya dengarkan saja apa-apa yang dipakai. Itu sampai sekitar 1 bulan, kan 3 bulanan, 1 bulan ya. Pokoknya saya masuk. Sudah. Jadi setelah saya ikut semuanya ya, begitu-begitu yang mungkin bapak-bapak yang sudah pernah haji mungkin ikut manasik lebih paham mungkin daripada saya. Nah, semua yang saya dapat ini menurut pikiran saya sendiri saya kasih tahu kan ini ibu yang mau manasik haji. Nanti di sana tawaf itu begini, ini begini, ini begini. Saya bilang begitu, enggak usah dihafal pakai bahasa Indonesia. Saya bilang begitu. Saya tidak mau kan dikasih kertas lembaran untuk menghafal itu. Lah baik ini. Pokoknya disuruh menghafal lah itu. Saya bilang dengan ibu ini, jangan menggunakan bahasa yang tidak mengerti. Saya bilang begitu dengan ibu ini yang mau naik haji. Bahasanya kan Tuhan itu mengerti semua bahasa. Semua bahasa dia mengerti. Jadi ibu nanti bahasa Indonesia saja. Tawaf itu artinya ini, berarti doanya ini bahasa Indonesia. Saya bilang begitu. Mau lempar jumroh, maksudnya ini bahasa Indonesia. Tidak usah bahasa Arab. Saya begitu. Jadi semuanya tak suruh bahasa Indonesia. Tidak usah bahasa yang dikasih lembaran. Terus dia bertanya begini. Sudah aturannya dari sana begitu, masa mau pakai aturan sendiri? Saya bilang begitu. Ya saya tanya, saya kembalikan sama beliaunya. Ibu di sana mau haji, mau cari keselamatan, apa mau cari hafalan? Kalau hafalan ya silakan ini dihafalkan sampai botak. Saya bilang begitu saja, saya kasar juga orangnya. Hafalkan saja sampai botak. Saya bilang begitu, kalau enggak mau ya sudah, kalau saya begitu. Karena saya ikut manasik haji kan saya sudah tidak mau lagi itu menghafal membaca itu, saya sudah tidak mau. Jadi saya kasih ini kertas-kertasnya semuanya ini saya begitu. Tapi puji Tuhan, nah itu dia pergi haji itu. Ya jadi pergi. Nah ini yang saya sambung lagi dengan tadi itu saya dapat mujizat tadi yang uang 150 makan 75 orang. Ya di situ itu. Dia pergi kan setiap hari Kamis malam Jumat kan ada doa. Harus kirim doa. Sampai beliaunya datang kembali. Nah karena di situ itu. Ini keluarga yang di sinilah saya jadi manusia benar Pak. Saya jadi manusia benar di sini. Saya di sini tidak dipanggil nama saya, tapi saya dipanggil anjing. Saya dipanggil orang Kristen penjilat. Saya dipanggil pokoknya sembarang saya di situ. Gitu. Sinilah mulai Tuhan bekerja untuk saya. Saya bilang Tuhan, kalau hatiku sakit, Engkau juga merasakan. Kalau aku dihina, Engkau juga merasakan. Jadi tolong kuatkan saja. Selama masih belum selesai pekerjaanku di sini, maka bantu saya untuk tetap ada di sini. Itu setiap hari, setiap malam, hanya itu yang saya teriakkan setiap malam. Jadi bagaimana lagi Pak? Saya tidak punya guru. Saya tidak punya guru untuk bertanya, saya tidak punya siapa untuk bertanya. Saya bertanya langsung saja kepada Sang Wajib Pencipta. Yang membuat saya hidup, yang membuat saya seperti ini. Sudah. Jadi Pak Sumut itulah saya bilang manasik haji itu. Yang kedua, kakak saya sendiri haji, tidak bisa datang. Jadi saya mulai pertama sampai awal, sampai selesai saya manasik haji. Sama, kakak saya juga saya ajar seperti itu. Jangan menghafal ini yang ada di kertas. Kalau sudah tahu maknanya itu lembar jumroh, tawaf, sa'i, mau tahalul, mau ini. Pokoknya seperti ini, bahasa Indonesia saja yang mengerti. Sesuai apa yang ada di pikiran, enggak usah. Saya kasih begitu saja ajaran saya. Ya yang enggak tahu juga. Puji Tuhan juga katanya. Selamat.
Kakak saya juga tidak ada apa-apa, pada temannya juga banyak yang di sana ada sakit penyakit, tapi kakak saya pulang selamat. Sama dengan Ibu Haji kemarin juga, sekalipun dia di sana sempat, dia katanya digantungi 1.000 kaki katanya di sana, tidak bisa jalan. Tetapi yang dia lihat katanya di sana saya. Dia ingat saya. Katanya di sana waktu ada masalah itu dia ingat saya. Terus akhirnya dia telepon anaknya, di sana Mar baik-baik ya, dibilang dia baik-baik. Di situ dia terlepas. Itu. Nah ini ceritanya Ibu Haji sendiri waktu dia dapat ujian di sana. Di situ dari semuanya itu sekarang puji Tuhan ke-8 anaknya Ibu Haji itu sudah memanggil saya dengan hormat Mbak Mar. Itu mukjizat bagi saya. Jadi itulah perjalanan saya. Ikut Tuhan Yesus. Ya. Banyak sekali kendala. Tetapi kita harus bisa membuka hati. Iya. Harus Ibu, membuka saya mau hati. menanya boleh ya? Ya. Ibu, saya mau bertanya sekarang ya. Mau bertanya, minta izin share dulu, Bro. Minta izin share. Saya mau minta kasih layar saya. Boleh, itu Bro, admin. ke Bu Debe. Udah bisa. Bisa dicoba, Pak? Oke, sudah. Ibu bisa lihat di layar ini ya, Bu ya? Ibu lihat di layar nggak? Ya. Itu kisah tentang Ya, tiga lihat, Allah. Pak. Ya, kita baca ya. Ya, Pak Semut, gimana? Halo, Bro? Iya, lanjut. Ya. Ya, Apabila umat Lanjut. apabila umat Ya. jatuh ke dalam perbuatan yang salah atau jahat, maka ayahnya segera datang. Ini ayah Allahnya segera datang untuk menolongnya agar umatnya kembali kepada perbuatan. Jadi Allah pertama itu, huruf besar itu Ibu lihat, dia memerintahkan umatnya untuk melakukan yang baik atau yang benar, dan jangan melakukan yang jahat atau yang salah, gitu ya. Nah, ini ada Allah yang kedua. Allah yang kedua tidak bisa membedakan mana yang baik atau benar dan mana yang jahat atau salah. Dia hanya mengajarkan umatnya untuk meniru perbuatannya. Umatnya tidak tahu apakah perbuatannya itu baik, benar, atau jahat, atau salah. Sebab si Allah tidak pernah menjelaskan mana perbedaan yang baik dan mana yang jahat. Dan yang boleh, dan yang mana yang boleh maupun yang mana tidak boleh dilakukan. Maka umatnya hanya meniru perbuatan Allah sebaik mungkin. Entah itu baik atau entah itu jahat. Umatnya nggak tahu membedakan. Nah, ini ada Allah yang ketiga. Allah yang ketiga memiliki pengetahuan tentang yang baik dan pengetahuan yang jahat. Sama seperti Allah yang pertama. Bedanya, si Allah ini menyuruh anaknya melakukan perbuatan yang baik dan juga menyuruh perbuatan yang jahat. Dua-duanya diperintahkan untuk dilakukan umatnya. Dalam pelaksanaannya, si Allah ini mendorong umatnya agar lebih menyukai dan melakukan perbuatan yang jahat. Supaya ketika umatnya ada dalam kesulitan akibat perbuatan jahatnya, maka umatnya akan mencari Allah untuk minta tolong dan pengampunan. Maka si Allah akan menolongnya dan si Allah senang umatnya mencari si Allah untuk minta tolong dan pengampunan padanya dengan cara membiarkan umatnya berbuat dosa. Nah, dari yang Ibu jalani itu, Allah yang mana yang ideal buat Ibu? Apakah ini ayat yang pertama, Ibu lihat huruf besarnya,
Ya Allah memerintahkan umatnya untuk melakukan yang baik dan memerintahkan untuk jangan melakukan yang jahat. Atau Allah yang kedua, umatnya hanya meniru perintah Allahnya saja, tapi mereka nggak tahu apa itu baik dan apa itu jahat. Umatnya tidak bisa membedakan. Atau Allah yang ketiga, si Allah yang ketiga ini menyuruh umatnya melakukan perbuatan yang baik dan juga menyuruh perbuatan yang jahat. Yang mana yang Allah ideal buat Ibu? Kalau hanya jawaban saja Pak, tanpa dikasih alasan ya, nanti waktunya mungkin saya ambil Nanti Ibu ayat bisa yang kasih pertama. alasan. Oh, Ibu pilih Allah Ya, yang nanti kalau pertama. alasannya nanti saya kasih ya. Ya, Ya, nanti Ibu berikan alasannya ya. Kenapa saya Ibu ambil milih ayat. Allah yang pertama ya? Ya, nanti Ya, alasannya itu ada. Ya, Oke. betul. Itu aja pertanyaan saya, Bu. Ya, nanti Ibu kasih. Silakan lanjut, teman-teman. Baik. Pak Jordan, Ya, silakan oke. Pak Jordan. Pak Jordan tadi sempat angkat tangan tuh ya. Pak Jordan masih mau bertanya atau udah jadi? Udah jadi ya. Oh masih. Oke, silakan Pak Jordan. Oke, terima kasih. Tapi pertanyaan saya Pak, beri banyak ini. Oh, berapa banyak Pak? Soalnya waktu kita terbatas nih. Bapak-bapak tolong pertanyaannya sesuai kesaksian ya. Jangan sampai di luar kesaksian. Betul. Ya, itu. Ini Bu, tapi ini ada awal, pertengahan, dan akhir. Saya tidak tahu saya diberi waktu, namun saya ingin melihat dari keberadaan Ibu. Yang pertama, Ibu mengalami baptisan, kemudian mengalami karunia-karunia yang luar biasa ya. Tapi sebelum Ibu dibaptis, saya soalnya sorry ya karena saya baru masuk agak terlambat tadi, tapi saya ingin mendengar, boleh ya bisa mungkin kalau sudah sempat diomongin, bisa diulangi kembali alasan Ibu kenapa Ibu langsung sepertinya mendekat, artinya ingin ke Kristen, pindah ke Kristen. Itu apa sih yang menyebabkan itu? Yang mau menyebabkan saya di Kristen, satu Pak, ada ajaran yang saya ikuti kemarin sama bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Sama dulu saya diajar, aku ya, aku. Aku ini tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berpikir kalau tidak ada roh di dalam tubuhku. Dan aku akan disebut bangkai kalau aku punya wujud, aku punya pikiran, tapi aku tidak punya nyawa. Tuh, itu Pak yang menyamakan kenapa saya mengejar jadi Kristen, kan ada samanya. Ada persamaan saya pelajari waktu kecil dengan ada di ajarannya Yesus, ada seperti itu. Itu yang membuat saya terus. Ini apakah ini Ibu dapat dari mana sehingga dapat membedakan dari agama lama Ibu kemudian dengan agama Kristen sekarang ini, Bu? Maksudnya membedakan apanya, Pak? Saya kan dari Kejawen, Pak. Dari Kejawen. Saya punya dari Iya. Kan Ibu punya agama lama. Kenapa Ya. sih tertarik dengan kekristenan itu? Itu dapat informasi kekristen ini dari mana, Bu? Ini. Ya. Saya tidak dapat informasi dari mana saja, Pak. Tidak. Yang saya lihat bahwa di dunia ini hidup ini kan harus bersama-sama. Kalau saya waktu itu ikut kakak saya ke Jawa kan hanya minoritas kecil sekali, bahkan tidak diakui oleh negara mungkin orang kepercayaan. Jadi tidak punya lingkup saya untuk berkembang. Sedangkan Kristen ini kan sudah diakui. Jadi saya bisa berkembang, saya bisa berinteraksi dengan siapa saja. Satu, dan di antara semua agama memang Kristen yang saya ambil karena ada damai sejahtera, sukacita terus. Karena Tuhan mengajarkan itu. Bahwa kita itu selalu harus sinkron antara tubuh, jiwa, dan roh supaya kita damai sejahtera. Kalau tidak sinkron, Pak, tidak ada damai sejahtera, Pak. Itu yang membuat saya ikut Kristen, ya.
Oh, jadi ibu sebenarnya bukan agama kejawen ya, bukan Ya, yang. kejawen kan sedikit minoritas sekali Pak, enggak ada. Kan enggak bisa itu berinteraksi Pak. Bisanya ya Oh paling ilmu gitu. saja. Ilmuwan saja ya mungkin. Jadi Baik. dengan adanya perbedaan itu kan ibu mengetahuinya dari mana sehingga ajaran Kristen kok seperti ini? Ya Pak Jordan, sebentar Bu Oh Marni. alah Pak Jordan Pak, ini ceritanya udah panjang Pak. Nanti Bapak Oh dengerin ya. aja udah live-nya, lewat karena ya itu udah Pak. ceritain udah lewat ya. Panjang sekali Pak Jordan tadi ceritanya. Nanti Pak Oh ya, Jordan jadi coba gini, bisa simak dari live-nya aja gitu. Iya. gini. Di Oke, kita YouTube-nya aja. Pak Bri, itu kalau begitu kita Mm-mm. ke apa saja? Ke sesudah dia dibaptiskan. Mm-mm. Oke, jadi kalau yang alasan sudah. Kan Ya, sekarang dia sudah Kristen, kehidupannya sekarang inilah. ya, ya. Nah, begitu sudah dibaptis, Bu Marni mengalami mujizat-mujizat gitu. Ya, bahkan di dalam proses mujizatnya itu pun tetap ada cercaan, hinaan, penderitaan itu tetap dialami juga. Tapi Bu Marni semakin kuat gitu Pak. Ya, jadi Eh, Mak- nah sekarang Bu Marni dilanjut aja, itu begitu kan kakaknya naik haji sehat, terus dari keluarga yang ibu Iya. bantu itu kan sekarang udah mulai manggil Mbak, sudah mulai Iya. respect terhadap Bu Ya. Marni ya. Nah, selanjutnya gimana Bu? Ya, kakak saya pada waktu itu kan gimana ya? Kakak saya tahu saya tapi dia tenang-tenang saja. Kakak saya itu tidak mengurus saya, tidak pernah bilang kamu Kristen apa tidak pernah bilang. Dia juga tidak pernah bertanya di rumah saya, tidak pernah bertanya seperti itu. Jadi ya aman-aman saja, gitu saja. Nah, kalau dari haji ini yang saya ikuti juga, dia pernah lihat saya setiap hari Minggu pergi ke gereja. Nah, ada saat dulu di sini ada gereja Betani, saya suka masuk gereja Betani. Di situ masuk gereja Betani, dia bilang begini, saya tanya dengan ibu ini, kenapa ini anak-anaknya tidak ada punya sopan santun, apa enggak sekolah? Dia bilang, semuanya sekolah, sarjana semuanya. Ke-8 anaknya lagi semua itu, anak tirinya itu sekolah semua, sarjana semua. Ada yang jadi desa, pokoknya segala-segala. Tapi tidak pernah punya sopan, kenapa panggil saya seperti itu? Itu satu yang saya tanyakan dengan Ibu Haji itu. Keduanya, kalau beliaunya masih ingin saya bantu di tempat itu, tolong itu anak-anaknya diajar baik, kalau tidak saya akan keluar dari tempat ini. Sudah selesai, saya tinggal di situ. Saya bilang begitu sama ibu itu. Tapi dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, dia bilang, untuk sementara kamu tidak usah pergi di gereja. Dia bilang begitu. Tidak usah ibadah, tidak usah pergi di gereja. Nah, terus sudah saja atau kamu mengaji, saya bilang begitu. Ya sudah, kalau masalah mengaji, tidak masalah, saya masih bisa. Saya bilang begitu. Jadi sementara ya di rumah-rumah saja. Kalau saya mau pergi ibadah itu yang cari saya doa malam atau doa yang subuh pagi. Saya tetap mengajari seperti itu. Saya ingin bertoleransi juga dengan mereka. Jadi saat hari Minggu tidak pernah beribadah. Saya hanya cari ibadah malam. Kalau ibadah malam, kalau enggak saya ibadah yang subuh-subuh itu lari-lari. Sebelum lari-lari saya berdoa dulu padahal gitu. Untuk supaya mereka dengan keluarganya bisa damai, bisa tenang dengan saya, enggak temat. Soalnya gini, itu yang dihujat saya tidak masalah, tetapi semakin menghujat semakin besar loh. Karena tidak ada damai sejahtera. Setelah dia lihat saya, marah. Setiap lihat saya, dia tendang dos. Setiap lihat saya, dia buang apa-apa. Itu kan tidak nyaman dilihat. Jadi saya ingin supaya mereka berhenti dengan dirinya. Itu. Jadi saya tidak pergi ibadah. Saya tinggal di rumah, bekerja-kerja saja. Supaya dia tidak melakukan dosa sendiri. Lama-lama di Tuhan. Karena lakukan saja apa bagian saya. Bagian yang lain adalah yang selesaikan. Begitu saya cara berpikir Panjil supaya saya juga tidak bingung. Saya juga tidak setengah mati mikir dunia ini. Bagaimana orang jahat semua kalau saya bilang begitu.
orang ini loh jahat semua, tidak ada yang baik. Saya juga masuk gereja, saya pertama juga saya udah dilihat orang. Saya kayak setan, celuman-celumun selamat katanya orang Jawa. Celuman-celumun selamat, datang berapa sudah, tidak ada motor, tidak ada. Katanya orang Jawa gitu ya, celuman-celumun selamat. Begitu. Itulah yang saya lakukan selama kehidupan. Dan saya pernah bertemu, ya saya cerita ya, ini saya bertemu Yesus. Pas saya habis selesai puasa 40 hari, ya sudah dalam keadaan sudah gonjang-ganjing, dihina orang sana sini. Saya bertanya dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, apakah perkara yang dicari di bumi ini, di dunia ini apa sebetulnya? Kalau saya kan bilang, kalau orang Jawa kan bilang 5. Ada 5 perkara di dunia ini yang harus dipecahkan. Itu di ajaran saya dulu seperti itu. Tetapi dalam keadaan itu antara saya tidur dengan tidak, Alkitab masih ada di dada saya. Nah itulah muncul, nah itulah saya melihat penampakan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak lihat juga wajahnya, hanya dilihat saja itu tadi, putih-putih saja bercahaya. Tetapi saya lihat tangan. Saya lihat tangan, kedua tangan. Nah, kedua tangan muncul, saya bilang begini, saya tetap mendekat. Saya bilang, Tuhan, apakah 5 perkara yang harus saya selesaikan di dunia ini? Itu pertanyaan saya. Tetapi Yesus di situ, cahaya itu, saya tidak bisa ngerti itu, cahaya itu bilang dengan 5 jarinya itu, 1 ibu jarinya dia lipat, satu ibu jarinya, kan 5 ya, 1 ibu jarinya itu dia lipat, dia bilang nih yang 1 ini sudah ada di dalam tubuhmu. Tinggal 4 perkara ini dia yang ada di bumi yang harus diselesaikan semua umat manusia. Nah itu, sudah itu. Setelahnya itu, sudah cahaya itu pecah, hilang semua jadi keemasan, hilang. Setelah itu saya bangun, ya saya masih duduk, Alkitab masih ada di dada saya. Seperti itu yang saya pertama dari situ. Nah itu banyak cerita saya loh Pak Angel, banyak, ini panjang. Saya mati dikembalikan 3 kali kayaknya. Sudah pakai baju putih, sudah saya melewati 3 pos. 3 tempat maksudnya, ke sana, kamu ke sana, namamu udah ada di sini, namamu di sana. Setelah nama terakhir, namamu udah ada di sini, berarti kamu pulang, belum waktunya. Itu dikembalikan. Makanya saya bilang, kayaknya orang mati seperti itu. Kalau belum waktunya, balik terus. Sama dengan kita Pak, berbuat. Kalau kita belum benar berbuat, maka disuruh Tuhan berbuat sampai benar. Salah enggak apa-apa, salah ulangi lagi sampai benar. Begitu saya berpikir. Ini berpikir otak saya sendiri ya. Nanti kalau ada salah mau dikoreksi. Itu cara berpikir otak saya seperti itu. Kenapa saya dikembalikan terus? Saya pengen mati dikembalikan terus. Seperti itu. Untuk belajar benar memang tidak mudah. Sulit ya itu. Mau mati aja dikembalikan. Sementara orang banyak yang bilang mau mati itu enak. Katanya sudah tidak ngurusi dunia. Mau mati sudah tidak ngurus siapa bilang juga yang mati kan jasad kita yang dipendem, yang dikubur. Roh kita kan masih bertanggung jawab dengan semua perbuatan kita. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu berbicara dengan otak saya sendiri. Kenapa harus dikembalikan terus. Ternyata kita masih belum benar. Perbuatan kita belum benar. Masih ada yang salah, perlu dikoreksi setiap hari. Itulah saya bilang belajar. Ya itu Pak, belajar tidak ada berhentinya sampai mata itu tidak ada berhenti. Ya, betul. Tidak ada orang pintar. Marni. Kalau saya bilang tidak ada orang pintar di dunia ini. Iya. Ya. Nah, Bu Marni, sebelum Ibu membicarakan yang terakhir ini nih, saya sebenarnya jadi gini, setiap pada kesaksian murtadin selalu saya menghadiahkan 1 ayat atau paling enggak ada yang diberikan kepada murtadin tersebut, termasuk Ibu. Jadi sebelum Ibu bicara yang akhir ini, saya sebenarnya udah menyediakan ayat buat Ibu sebagai hadiah dari saya setiap saya di acara ini. Nah itu ada Ibrani 10 ayat 32, 35 dan 36. Saya bacakan ya Bu ya. Saya enggak tahu ini bukan sesuatu kebetulan ya. Saya rasa ini pas sekali gitu. Ayat 26, ayat 32 berikut demikian Ibrani firman Tuhan. berapa? Ibrani 10 ayat 10. Ya. Ayat 32, 35 dan 36. 10. Ya, demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya Bu ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Ya. Sesudah kamu menerima terang,
Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, ayat ke-35-nya saya lanjut. Amin. Sebab Yes. itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oh, saya merinding ini membacanya. Jadi teman-teman setia WFM dimanapun kalian berada, mari kita dukung pelayanan dari Ibu Marni, karena saat ini Ibu Marni diam di satu tempat di perkampungan jauh nun jauh di sana, yang setiap kali dia mau melayani selalu harus keluar kota, dan itu membutuhkan waktu yang lama, ya 4-6 jam. Ya, bagi kalian yang mau terbeban untuk memberi, mensupport pelayanan Bu Marni, bisa kirim ke akun BRI dengan nomor 0427 01 007 601 532 atas nama Maimunah. Ya, dengan jumlah uangnya itu dengan angka yang unik ya, misalnya mau nyumbang 100.000, 100 001, lalu keterangannya Murtadin IM. IM itu Ibu Marni. Atau kalau misalnya Murtadin Ibu Marni juga boleh ya. Lalu di BCA, di akun BCA di 5940 676659 atas nama Setiawati. Nah, nanti semua pemberian saudara untuk Ibu Marni akan kami serahkan ke Bu Marni semuanya. Tidak ada yang di-keep oleh kami ya dari WFM. Atau kalian yang punya akun OVO, ya akun OVO itu boleh di 0896 5231 4639. Demikian saya sampaikan, mari kita sama-sama mendukung pelayanannya Ibu Marni, supaya di dalam kehidupan Bu Marni bisa menjadi terang dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, karena waktu sudah mepet sekali dengan acara berikutnya, maka kesaksian Murtadin malam ini kita akan akhiri ya, Bu Marni ya. Nanti kalau misalnya masih banyak lagi boleh dibikin part 2 lah. Biar semuanya terbuka ya kesaksian itu. Oke. Untuk closing statement atau penutup, Bu Marni ada yang disampaikan, lalu nanti langsung ditutup dalam doa ya Bu Marni, silakan. Bu Marni. Halo. Ya. Ibu Ya, nanti statement Ini. terakhir, karena kita sudah mau udahan ya, penutup, Ya. nanti langsung ditutup dalam doa ya Bu. Ya. Ya. Sekarang ya Pak ya? Silakan Bu. Ya sekarang, silakan Bu Marni. Ya, terima kasih Bapak yang di surga atas karunia-Mu yang amat besar kepada kami. Rasa syukur yang tak terhingga kepada kami Tuhan. Hari ini Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami bertemu dengan orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau berkati, yang percaya dengan-Mu. Tanpa aku berpikir Tuhan bahwa aku bisa dipertemukan dengan saudara-saudara kami yang sudah memanggil Engkau dengan sebutan Bapa yang di surga. Kami rasa syukur dan terima kasih atas semuanya yang dukungan yang diberikan kepada kami dan juga menerima kami sebagai anggota daripada WAFM, dan juga kami bisa menerima pelajaran-pelajaran yang selama ini tidak kami mengerti dan selama ini yang kurang dalam pemikiran kami. Tuhan, kiranya saudara-saudara kami yang di WAFM bisa memberi dan bisa melengkapi kekurangan ilmu yang kami pelajari selama ini Tuhan. Di dalam nama syukur dan taruh di dalam pikiran kami. Di dalam Yesus kami mengucap syukur malam ini yang sudah diberikan kepada kami, entah itu support apapun dan sudah memberi kami tempat untuk bisa bersaksi, maka kami ucapkan terima kasih. Amin untuk semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Marni.
Kami kembalikan kepada Bu Debe. Silakan Bu Debe. Terima kasih Bu Marni, Tuhan berkati. Bentar ya, saya endkan live-nya dulu. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah dengarkan bersama-sama kesaksian beliau, kesaksian yang sangat luar biasa, kesaksian yang sangat-sangat membutuhkan perjuangannya untuk akhirnya mantap meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus Kristus, teman-teman ya. Tidak mudah lahir dari keluarga muslim, tinggal di lingkungan muslim yang sangat fanatik, dan harus percaya kepada Kristus ini tentu bukanlah pengalaman yang mudah, teman-teman ya. Ini pengalaman yang sangat-sangat sulit, membutuhkan keputusan yang luar biasa, membutuhkan semangat yang luar biasa. Bahkan kalau misalkan tanpa pimpinan Tuhan, ibu ini nggak mudah untuk mengambil keputusan ini, teman-teman ya. Karena kenapa? Dia lahir di lingkungan muslim, teman-teman. Bahkan tinggal di lingkungan yang fanatik. Kalau kita sudah berbicara tentang fanatik, teman-teman, ini tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Bahwa muslim-muslim yang fanatik adalah muslim-muslim yang seringkali tidak suka terhadap perbedaan, ya, yang seringkali tidak suka terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, ya. Sebut saja misalkan orang Kristen. Kita lihat hari-hari ini, teman-teman, ketika gereja berdiri di lingkungan mereka itu nggak mau gitu loh. Mereka tolak berdirinya gereja, mereka tolak orang-orang yang beribadah. Banyak hal yang mereka lakukan sebisa mungkin agar orang-orang di sekitar mereka itu tidak sama tidak berbeda keyakinannya dengan mereka, ya. Mereka mau mereka sendiri saja yang diakui keberadaannya, ya. Yang lain tidak boleh diakui keberadaan. Nah, dalam lingkungan situasi seperti itu, dia memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Kalau ini bukan pimpinan Roh Kudus, teman-teman, pimpinan Tuhan, maka ini adalah keputusan yang sangat-sangat sulit diambil di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Tetapi percayalah, teman-teman, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Beliau sekarang sudah percaya kepada Kristus, bahkan sudah melayani Tuhan, ya, dan beliau berada di medan yang sangat sulit dengan jaringan, tetapi karena panggilan Tuhan, dia rela melakukan itu semua. Mari kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus juga, kita menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Biarlah dari kesaksiannya ini kita semakin semangat di dalam melayani Tuhan, semakin semangat kita mencintai Tuhan, semakin semangat kita setia kepada Tuhan, teman-teman ya. Karena apa? Mungkin selama ini kita sudah mengalami persoalan, sudah mengalami kesulitan-kesulitan tertentu di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Tetapi dari pengalaman ibu ini membuat kita mengintrospeksi diri kita kembali bahwa seberapa besar sih kesulitan yang kita hadapi dibandingkan dengan kesulitan yang ibu ini hadapi. Mana yang lebih besar, mana yang lebih memungkinkan terancam, ya, keberadaannya dibandingkan kita yang mungkin sudah percaya kepada Kristus saja kecil. Coba kita bandingkan, ya, kesulitan-kesulitan tersebut, ya. Jadi teman-teman sekalian, mari sebesar apapun kesulitan kita, persoalan kita harus tetap setia melayani Tuhan, kita harus setia mengikut Tuhan dimanapun kita berada, apapun keadaan, apapun kondisinya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah memberikan komentarnya. Jika ada hal-hal yang teman-teman dapatkan dari kesaksian ibu ini, mari teman-teman tuliskan di dalam kolom komentar supaya banyak orang lain juga yang ketika membuka kolom komentar mereka menjumpai kesaksian teman-teman dan mereka juga diberkati dari kesaksian itu. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri video ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, mari terlebih dahulu kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Teman-teman sekalian, khususnya bagi kita yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Kristus, ingat firman Tuhan ini bahwa Dia memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, ya. Kadang-kadang gini teman-teman, kalau kita melihat para polemikus itu ya, mereka ketika mereka melakukan kejahatan, mereka mengatasnamakan Tuhan yang memanggil mereka untuk melakukan itu. Coba dengarlah ketika mereka misalkan demo, menolak gereja, menolak orang Kristen yang sedang beribadah, mereka Allahu Akbar dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan memanggil mereka itu untuk mengusir orang lain gitu, untuk mengusir orang lain atau untuk mendiskreditkan orang lain.
Tapi ingat, kita ini orang Kristen, kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Itu hal yang paling besar, teman-teman. Tetapi hal yang paling kecil, yang sepele-sepele, misalkan dosa lah, apapun itu, pikiran kotor dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya. Maka ingat teman-teman, kita dipanggil untuk melakukan yang kudus. Maka baiklah di dalam kehidupan kita hidup benar, hidup menjadi teladan, menjadi contoh, supaya lingkungan kita di mana kita berada boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita yang baik dan benar. Oke teman-teman, demikian video kita hari ini, demikian renungan kita. Mari teman-teman dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Terutama teman-teman share video ini ke banyak media sosial teman-teman, agar kesaksian ini boleh didengar oleh mereka yang belum pernah mendengar kesaksian para murtadin, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Kristus, lebih banyak lagi orang yang datang kepada Kristus. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.